Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu peserta diklat yang saya kasihi, perkenankan saya untuk menyampaikan materi tentang prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan memiliki 5 prinsip. Prinsip yang pertama, pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidik harus berpusat pada peserta didik. Itu artinya bahwa pembelajaran di satuan pendidik harus memenuhi potensi, kebutuhan, perkembangan, dan tahapan belajar, serta kepentingan peserta didik menjadi profil pelajar Pancasila dan selalu menjadikan rujuk pada semua tahapan dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah. Prinsip yang kedua dalam pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan, yakni harus bersifat kontekstual. Kurikulum yang bersifat kontekstual menunjukkan kekhasan dan kesesuaian dengan karakteristik siswa, kekhasan dengan karakteristik satuan pendidikan, serta konteks sosial dan budaya serta lingkungan dalam dunia kerja industri. Prinsip pengembangan kurikulum di satuan pendidikan yang ketiga adalah bersifat esensial. Bersifat esensial ini bahwa semua unsur informasi yang penting utama yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan dapat diperoleh di dokumen tersebut. Bahasanya harus lugas dan mudah dipahami. Tidak boleh mengulang naskah atau kutipan yang sudah ada di naskah lain. Dokumen tidak perlu memuat kembali, misalnya lampiran-lampiran Kemendikbud atau peraturan-peraturan pemerintah yang lainnya, seperti CP, struktur, dan lain-lain dalam dokumen kurikulum operasional. Itu artinya kurikulum yang bersifat esensial. Prinsip yang keempat dalam pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan harus memiliki akuntabel. Artinya, kurikulum operasional di satuan pendidikan harus dapat dipertanggungjawabkan secara publik karena berbasis data dan aktual, sehingga publik dapat menerima dokumen akuntabel secara legal. Prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan yang kelima adalah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dalam melakukan pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan, harus melibatkan pemangku kepentingan. Karena pengembangan kurikulum satuan pendidikan melibatkan komite satuan pendidikan, berbagai pemangku kepentingan, antara lain orang tua murid, organisasi-organisasi kemasyarakatan, berbagai sentral, serta industri dan dunia kerja untuk sekolah menengah kejuruan. Di bawah koordinasi dan supervisi oleh Dinas Pendidikan, serta kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
Itulah 5 prinsip yang saya sampaikan di hadapan Bapak Ibu peserta diklat. Oleh karena itu, saya persilakan kepada Bapak Ibu untuk bisa memberikan pertanyaan serta masukan. Namun, sebelum saya mempersilakan, saya memberikan sebuah ramuan kesimpulan akhir dari apa yang saya sampaikan tadi, bahwa 5 prinsip penyusunan pengembangan kurikulum di satuan pendidikan harus mengarah kepada profil pelajar Pancasila. Artinya, profil pelajar Pancasila dirancang untuk menjawab satu pertanyaan besar, yaitu pelajar dengan profil atau kata lain dengan kompetensi seperti apa yang ingin dihasilkan oleh sistem pendidikan Indonesia. Bahwa pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Itulah ramuan terakhir untuk saya sampaikan kepada Bapak Ibu peserta diklat. Mudah-mudahan materi saya ini bisa dicerna dan bisa diberikan masukan buat saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Amin.